Baik, sebelumnya salam sejahtera bagi rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjut ke dalam videonya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Andreas Wenholman Negolan dari Program Studi Teknik Lautan Angkatan 2020. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pengantar komputer dan juga software untuk di semester 2 ini. Nah, jadi adapun tugas yang diberikan adalah membuat program dari 4 buah mata kuliah di bidang sains. Jadi untuk setiap siswa diharuskan memilih 2 mata kuliah. Saya sendiri memilih 2 mata kuliah yaitu matematika dan juga fisika. Adapun program ini nantinya akan berupa bentuk implementasi dari program dalam bidang matematika, di mana di sini berupa irisan dan gabungan pada suatu himpunan. Dan juga untuk di mata kuliah fisika, nanti programnya tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, adapun latar belakang dari pembuatan dari program ini, yaitu nanti dapat digunakan oleh siswa maupun mahasiswa untuk mempermudah mereka dalam mengerjakan permasalahan-permasalahan terkait dengan bidang matematika dan juga bidang fisika. Khususnya kalau di bidang matematika di irisan dan di gabungan, serta untuk di bidang fisika itu tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan flowchart dari program yang telah saya buat. Untuk yang pertama saya akan jelaskan untuk flowchart yang gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk yang pertama, seperti biasa, pada awalnya dalam membuat flowchart kita harus membuat deklarasi variabel. Nah, untuk deklarasi variabel yang pertama, yang saya gunakan adalah bertipe integer, di mana ini nanti dia terdiri dari bilangan real. Nah, untuk yang kedua ini sama, deklarasi variabel, namun dengan tipe string, di mana ini nanti berisi huruf ataupun kalimat. Nah, untuk yang ketiga ini, deklarasi di sini saya menggunakan array, dan array di sini itu ke dalam tipe real, di mana ini nanti akan terdiri dari pecahan. Nah, kemudian selanjutnya kita berlanjut ke output atau hal yang akan ditampilkan di layar nanti. Untuk output yang pertama itu kita menuliskan apa yang akan dicari. Yang untuk output yang pertama, pilihan yang pertama itu nanti menampilkan kecepatan, output kedua percepatan, dan output ketiga perpindahan atau jarak tempuh. Nah, selanjutnya kita juga akan mengoutput masukan pilihan. Nah, kemudian user akan disuruh milih, di mana dari ketiga pilihan ini mereka harus memilih apa yang akan dicari. Dan ketika user memasukkan pilihannya tidak sesuai syarat, atau jika pilihannya kurang dari 0 atau lebih dari 3, maka akan masuk ke perulangan yang awal tadi untuk kembali memasuki input angka antara 1, 2, dan 3. Jadi misalnya selain dari yang angka 1, 2, dan 3, maka program akan menginput ulang hal ini terus-menerus. Nah, jika kita menginput 1, maka nanti program akan mengarahkan kita ke perulangan kembali untuk mencari sesuai dengan pilihan pertama, yaitu kecepatan. Untuk mencari kecepatan, nah makanya di sini nanti akan keluar hasil atau output dari rumusnya, di mana rumusnya itu Vt sama dengan V0 ditambah minus T. Kemudian akan lanjut ke output masukkan data percobaan ke sekian-sekian misalnya. Nah, kemudian akan berlanjut lagi ke output untuk memasukkan nilai V0. Nah, seperti itu
selanjutnya dan seterusnya juga kita memasukkan percepatan, memasukkan waktu dalam detik. Nah, dalam memasukkan waktu, tentu kita tahu bahwa waktu ini selalu bernilai positif. Artinya, user harus menginputkan angka yang bernilai lebih dari 0. Jika user menginputkan angka kurang dari 0, maka program akan salah dan akan kembali error dan kembali melakukan perulangan ke atas kembali. Nah, maka dari itu kita harus memasukkan nilai ulang, nilai T yang nilainya harus lebih dari 0. Nah, setelah itu, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa gerak lurus ini dia memiliki dua kondisi, di mana itu dipercepat dan juga diperlambat. Nah, jika kita ingin dipercepat, maka kita masukin atau input simbol positif. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini. Dan ketika kita ingin mencari ke dalam atau diperlambat, maka kita bisa menginputkan yang negatif. Nah, seperti itu. Jadi, jika kita di saat ingin menentukan dia itu dipercepat atau diperlambat, hanya dua ini, jadi hanya dua simbol, jadi positif dan negatif. Di lain dari itu, maka program akan error, outputnya akan error. Nah, setelah itu, nantinya akan keluar hasilnya seperti yang di bawah ini. Akan keluar hasil dari kecepatan atau pilihan pertama tadi yang sesuai kita cari. Di sini mencari kecepatan. Nah, hal ini juga berlaku untuk pilihan-pilihan lainnya seperti pilihan 2 dan pilihan 3. Nah, seperti pilihan 2 kita mencari percepatan, pilihan 3 kita mencari perpindahan atau jarak tempuh. Ketika kita menginput, misalnya kita menginput pilihan 2, artinya kita mencari percepatan, maka kita akan dibawa ke bagian di sini, di mana pada pilihan 2 ini nanti sama seperti di pilihan pertama prosesnya. Pertama kita harus memasukkan dulu data-data percobaannya, kemudian menginputnya. Sama, jadi di setiap variabel yang mau kita cari itu nanti terdapat dalam dua keadaan, yaitu diperlambat maupun dipercepat. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih dari ketiga pencarian ini itu sama. Yang membedakan hanya rumus dan juga perulangannya saja. Nah, ini untuk program flowchart gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya kita akan coba ke flowchart untuk mata kuliah matematika. Nah, kemudian kita lanjut ke flowchart untuk mata kuliah matematika, di mana di sini seperti biasa, sama seperti flowchart sebelumnya, kita akan melakukan deklarasi variabel terlebih dahulu. Untuk yang pertama ini, seperti biasa, menggunakan tipe integer, kemudian lanjut ke deklarasi kedua, sama namun dengan nama variabel yang berbeda, di mana yang untuk yang kedua ini, untuk deklarasi yang kedua, menggunakan nama variabel A, B, kemudian untuk memilih I, J, dan N. Nah, selanjutnya kita akan ditampilkan output yang berupa kalimat, yang dimana kalimat ini nantinya akan berisi pilih permasalahan yang akan kita ingin selesaikan. Nah, jadi akan terdapat dua buah pilihan nantinya. Untuk pilihan pertama itu irisan dan gabungan pada suatu himpunan. Untuk pilihan kedua itu kita bisa mencari bidang datar dari segitiga. Nah, kemudian lanjut, user akan diarahkan untuk menginput pilihan 1 atau 2. Nah, range-nya hanya di pilihan 1 atau 2. Terlepas dari itu, maka program akan melakukan perulangan kembali pada bagian yang ini, sampai user
sampai user benar-benar menginputkan hanya pilihan satu ataupun dua. Karena di sini untuk while-nya sendiri itu hanya dibatasi untuk 1 dan 2. Nah, jadi akan ada dua pilihan yang akan kemudian berlanjut. Untuk ketika kita memilih satu, maka kita akan dibawa ke dalam output, yaitu program mencari untuk irisan dan juga gabungan dalam suatu himpunan. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan banyak data A misalnya. Nah, kemudian ketika kita udah memasukkan data A, kemudian akan berlanjut lagi di kita untuk memasukkan data pada B. Nah, kemudian baru kita masukkan anggota dari si himpunan A-nya. Nah, di dalam himpunan A ini juga anggotanya itu harus sesuai dengan yang ada di sini di for. Nah, setelah kita masukkan anggota-anggota dari himpunan si A, kita akan kemudian melanjutkan lagi untuk memasukkan anggota di himpunan di B. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya. Setelah itu, kita akan melanjutkan lagi, akan ditampilkan masukkan data kesekian, dan setelah kita menginputnya, akan keluar kembali output atau tampilan di layar itu untuk anggota himpunan A apa saja. Nah, kemudian selanjutnya ini juga di sini juga akan keluar output data dari si A, yang dimana ini nantinya akan ketika kita sudah selesai menampilkan output ini, akan keluar kembali output berupa kurung kurawal, dimana setelah ini akan kembali keluar output dari anggota himpunan B. Setelah tadi anggota himpunan A, maka sekarang sama prosesnya, tapi ini untuk himpunan B, yang kemudian ini nanti akan dilakukan kembali output untuk hasil atau himpunan A irisan himpunan pada B. Nah, di sini kemudian baru kita bisa melanjutkan kembali pada setelah hasil outputan ini, itu nanti akan ada dua. Ya, ada data pada A dan ada data pada B sesuai dengan bagian pada atas tadi di data A dan juga data B. Nah, untuk yang hasil dari irisan A irisan B, maka nanti akan keluar outputnya data dari A. Nah, setelah itu selesai, baru nanti kita bisa berlanjut ke himpunan dari A gabung B. Setelah A iris B, maka kita bisa berlanjut ke himpunan A gabung B di sini. Nah, sama seperti sebelumnya di atas, nanti akan ada kita disuruh memasuki dari himpunan A, kemudian dari himpunan B, maka nanti akan keluar hasilnya, dua segitiganya sendiri. Nah, sekian untuk flowchart dari irisan dan gabungan pada satu himpunan dan juga bidang daftar segitiga untuk mata kuliah matematika. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke program C++. Nah, baiklah, sekarang kita telah masuk ke dalam program dalam C++, jadi langsung saja untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini seperti biasa kita deklarasikan terlebih dahulu dengan menuliskan pagar include iostream dan using namespace std, dan kemudian integer main. Lalu di sini saya masukkan cout-nya berupa sebuah kalimat program gerak lurus berubah beraturan. Nah, lalu di sini saya kembali memerintahkan untuk memasukkan banyaknya percobaan, dan melalui ini nanti kita memasukkan cin berupa n, yang ini berupa data atau banyaknya percobaan nantinya.
Dan selanjutnya, nah ini terdapat array, yang dimana array ini bertipe float yang nantinya akan berupa pecahan. Di sini terdapat VT, V0, A, T, dan S dengan masing-masing N, dan arraynya ini N, yang sesuai dengan banyaknya percobaan yang telah kita masukkan di awal. Nah, kemudian nanti setelah ini akan keluar kembali tampilan cout, apakah yang akan ingin kita cari. Nah, untuk yang misalnya yang pertama, ketika kita ingin mencari kecepatan, itu nanti kita tekan yang pertama. Kemudian jika kita ingin mencari percepatan, kita tekan yang kedua, dan untuk yang ketiga itu untuk mencari perpindahan ataupun jarak tempuh. Nah, di sini nanti kita bisa memilihnya. Namun, jika nanti kita memilihnya di luar dari 1, 2, dan 3, maka nanti perulangan atau while akan kembali menampilkan perulangan hampir mirip seperti yang ada di awal, seperti yang saya blok ini. Jadi, untuk perulangan di sini, dia pilihan yang kita input itu ketika kita menginputnya lebih dari 3 dan kurang dari 0, maka akan muncul perulangan ini. Dan setelah ini, jika kita menginputkannya sesuai dengan angka 1 atau 2 maupun 3, maka nanti akan diarahkan ke perulangan if sesuai dengan pilihannya. Jika itu pilihan 1, maka nanti akan dibawa untuk mencari kecepatan akhir, di mana untuk rumusnya nanti itu udah ada di program, jadi VT sama dengan V0 plus minus AT dikali T. Nah, di sini juga dalam di sini untuk mencari kecepatan akhir, seperti yang kita tahu sudah dijelaskan pada flowchart sebelumnya, akan terdapat dua kondisi atau keadaan percepatannya, yaitu dipercepat atau diperlambat. Nah, kalau kita misalnya pengen dipercepat, maka nanti kita bisa menekan simbol positif atau plus. Yang selanjutnya, jika kita memasukkan plus atau keadaan percepatannya itu di dalam dipercepat, maka akan kembali lanjut untuk data pencarian, kemudian kita diperintahkan untuk memasukkan nilai V0, kemudian memasukkan nilai percepatan, kemudian untuk memasukkan nilai waktu atau detik. Nah, sama juga seperti sebelumnya bahwa ini harus dalam bernilai positif, tidak boleh bernilai negatif. Nah, setelah kita menginputkan waktu atau T dalam positif tentunya, itu akan diproses pada program dengan rumus seperti ini. Nah, itu untuk dalam keadaan dipercepat. Namun, kalau misalnya kita pengen untuk diperlambat, kita harus menginputkan simbol minus atau strip begini, dan selanjutnya dia akan sama seperti percobaan sebelumnya. Kita tadi setelah selesai untuk mencari keadaan percepatannya itu diperlambat atau dipercepat, nah baru nanti akan kembali untuk diperoleh hasil berupa hasil data percobaan, dan nanti dia hasil dari kecepatan yang ingin kita cari tadi itu dalam satuan meter per sekon. Seperti itu. Jadi untuk yang itu untuk pilihan pertama. Nah, untuk pilihan kedua atau untuk percepatan sama, kurang lebih sama seperti mencari kecepatan, hanya yang membedakan adalah rumusnya saja. Jalankan program ini. Nah, seperti ini. Misalnya percobaannya kita pengen 5 percobaan. Kemudian kita enter. Di sini ada
hasil output seperti yang tadi sudah saya ketik pada program. Nah, di sini kita misalnya pengen mencari kecepatan akhirnya. Jadi kita tekan 1 sesuai dengan angka di sini 1. Enter. Nah, ini tadi rumusnya beserta output-output lainnya. Nah, ini dalam keadaan dipercepat atau diperlambat. Misalnya saya ingin untuk dipercepat misalnya. Nah, enter. Misalnya untuk V0-nya sendiri itu 45. Kemudian nilai A-nya 23. Dan untuk waktunya harus dalam positif. Kalau misalnya dia negatif, maka akan kembali ulang. Jadi sini saya langsung saja untuk waktunya dalam positif, kemudian kita enter lagi. Nah, ini untuk yang kedua. Jadi sesuai dengan percobaan di sini, karena kita masukkan 5, maka akan ada 5 percobaan. Nah, hasil data percobaan untuk yang pertama, berarti kecepatannya untuk si percobaan yang pertama itu bernilai 206 meter per sekon. Untuk yang kedua, sekitar 1978 meter per sekon. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, kurang lebih begitu untuk program mata kuliah fisika, khususnya untuk gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program untuk mata kuliah matematika, untuk mencari irisan, gabungan, beserta bidang datar dari segitiga. Nah, baik, selanjutnya untuk program pada bidang matematika, angka pertama seperti biasa, jadi kita ya deklarasikan terlebih dahulu dengan mengetik pagar include IOStream, using namespace std, lalu integer main di sini. Nah, di sini saya juga menggunakan integer di mana data A itu 100 dan untuk data B-nya itu 100. Dan di sini nanti ada A, B, kemudian pilih I, J, dan juga N. Nah, untuk si out-nya sendiri akan ditampilkan. Yang pertama itu nanti untuk pemilihan permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi ada 2 pilihan di sini. Ada 2 pilihan. Jadi untuk pilihan pertama yaitu kita bisa mencari irisan dan gabungan dalam satu himpunan. Untuk pilihan kedua, itu kita bisa mencari bidang datar dari segitiga. Kemudian kita pilih. Nah, kembali ke while, file. Jadi ketika kita memilihnya lebih dari 2 dan kurang dari 0, maka perintah akan kembali memerintahkan kita untuk memasukkan sesuai dengan nomor yang tertera, yaitu 1 atau 2. Nah, kalau misalnya terus kita menginputkan misalnya angka 4, misalnya minus 2, maka akan yang keluar akan ini terus dan sampai salah satu angka 1 atau 2 itu baru nanti programnya akan berjalan. Jika kita memilih 1, maka kita akan lanjut ke ini sesuai dengan pilihan kita. Jadi pada perulangan if ini, jadi nanti kita akan mencari irisan gabungan dalam satu himpunan. Nah, yang pertama kita harus memasukkan dulu banyak datanya dari data satu, misalnya si A itu berapa, kemudian data B karena ada 2, A dan B. Nah, lalu tadi banyak datanya A dan banyaknya data B. Nah, kemudian anggota dari himpunannya yang ada di A itu kita masukkan juga. Nah, seperti ini. Pakai for lagi. Nah, si out-nya nanti di tampilan kita masukkan datanya itu ada apa-apa aja. Kemudian lanjut lagi, begitu juga untuk B. Kita masukkan datanya itu sesuai dengan banyaknya data di sini. Jadi kalau misalnya ini 3, maka nanti di A3 berarti di anggota ini nanti akan ada 3 buah angka yang ada di himpunan A.
seperti itu. Nah, kemudian berlanjut lagi ke sini. Untuk anggota himpunan A, nanti akan keluar hasilnya. Untuk anggota himpunan B, akan keluar hasilnya juga. Lalu di sini nanti akan dilakukan proses irisan. Jadi himpunan A tadi yang udah kita input akan diiris dengan B, karena tadi kita pengen nyari irisan dan juga gabungan. Nah, di sini dapat kita lihat ini if dan di sini nanti kita di dalam sini ada data A dan juga ada data B-nya juga. Nah, selanjutnya itu untuk himpunan A iris B. Nah, selanjutnya itu setelah ini telah selesai yang irisan, maka lanjut ke gabungan. Nah, di gabungan sendiri kurang lebih sama, namun di sini yang ngebedain nanti dari for-nya. Jadi di sini tuh beda. Nah, itu untuk mencari himpunan untuk mencari irisan dan juga gabungan dalam satu himpunan. Jika kita ingin mencarinya dengan mengklik tombol 1, kita akan coba terlebih dahulu. Nah, misalnya kita pengen mencari irisan dan gabungan pada suatu himpunan. Jadi kita klik 1. Nah, masukkan banyak data A. Misalnya kita pengen 3. Banyak data A dan untuk data B-nya 2. Nah, anggota. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi kita masukkan anggota-anggota yang ada di A sebanyak 3. Misalnya ada 4, kemudian ada 5, dan ada 6. Nah, jadi udah ada 3 sesuai dengan banyaknya data di A. Jadi ada 3 buah anggota yang nilainya ini berbeda-beda. Kemudian kita enter, lanjut lagi ke himpunan B. Karena di sini ada 2, jadi nanti anggotanya itu berjumlah 2 saja. Misalnya 3 dan juga 5. Nah, maka akan keluar seperti ini. Jadi himpunan dari A itu nanti akan digabung dari data yang di atas, jadi bentuk himpunan seperti ini. Kemudian begitu juga dengan B. Dan ketika ini sudah selesai, baru akan di program akan dilakukan irisan dan juga gabungan. Jadi dapat kita lihat seperti di sini, untuk himpunan A iris B itu hasilnya 5, dan untuk himpunan A gabung B itu 4, 5, 6, 3, dan juga 5. Itu. Kita akan coba dari program ini ketika kita ingin mencari bidang datar dari suatu segitiga. Yang kita tekan 2. Nah, di sini misalnya banyak percobaannya, kita pengen 2. Kemudian untuk yang percobaan pertama, alasnya itu misalnya 23, tingginya 4. Nah, untuk yang percobaan kedua alasnya 56. Alasnya 5. Kemudian tingginya 8. Nah, maka langsung keluar seperti ini datanya. Jadi, untuk yang percobaan pertama, alas 23 close 4. Nah, ini sebenarnya sama aja kalau misalnya kita mencarinya pakai rumus manual untuk luas segitiga, maka akan dapat hasilnya ini. Dan inilah tujuan dari penggunaan atau pembuatan program ini, untuk memudahkan dan mempercepat durasi dalam mencari hasil-hasil seperti ini. Dan mungkin itu saja dari program-program yang telah saya buat. Untuk selanjutnya mungkin program ini bisa bermanfaat dalam pengerjaan-pengerjaan dalam skala yang besar, menghitung-menghitung bidang-bidang yang lebih kompleks. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Salam sejahtera, selamat siang.